Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya, Triana Basalamah, akan menjelaskan materi listrik dinamis dan penerapannya di kelas 9 bab ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum memperdalam materi, teman-teman tahu tidak apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis secara umum adalah listrik yang bergerak atau mengalir dan dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Pada zaman yang modern ini, kita membutuhkan listrik dinamis di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah handphone. Handphone membutuhkan listrik dinamis untuk berfungsi dengan baik. Tidak hanya pada handphone, listrik dinamis juga dibutuhkan di TV, kulkas, dan peralatan rumah lainnya. Hukum pertama yang mendasari materi listrik dinamis dan penerapannya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Yang pertama akan kita bahas adalah arus listrik. Coba teman-teman perhatikan lampu listrik di rumah. Saat teman-teman ingin menghidupkan lampu, tentu teman-teman akan menekan saklar. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala, tetapi belum tentu lampu-lampu di ruangan lain akan ikut menyala. Atau ketika teman-teman menekan saklar, lampu-lampu di berbeda ruangan menyala secara bersamaan. Ini semua karena adanya arus listrik. Secara umum, arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam satuan waktu. Berikut adalah rumus arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. I adalah arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya kolom, T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, di sini saya sajikan contoh soal. Diketahui penghantar mengalir muatan sebanyak 30 kolom dalam waktu 2 menit. Besar kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut adalah... Berikut adalah penyelesaiannya. Menggunakan rumus yang tadi, I sama dengan Q per T, I sama dengan 30 per 120, dan jika disederhanakan menjadi 1 per 4, dan jika dijadikan desimal menjadi 0,25. Jadi, jawabannya adalah 0,25 ampere. Selanjutnya, kita akan membahas penghantar listrik. Coba teman-teman perhatikan, orang biasanya menggunakan kabel untuk menghantarkan listrik. Mengapa dan bagaimana? Orang sering menggunakan kabel untuk menghantarkan arus listrik dari suatu ujung kabel ke ujung lainnya. Kenapa? Karena kabel biasanya terdiri atas bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi karet atau plastik di luarnya. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Setiap bahan mempunyai daya hantar yang berbeda. Plastik dan karet biasanya digunakan sebagai pelapis kabel karena karet dan plastik merupakan isolator. Penghantar listrik. Penghantar listrik ada 3 jenis, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor listrik. Konduktor adalah bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Dan semikonduktor adalah bahan yang jika berada di suhu rendah bersifat sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Hukum yang mendasari rangkaian listrik adalah hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama besar dengan arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar. Teman-teman tahu tidak mengapa ada saklar yang ketika digunakan dapat menyalakan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga yang saklar hanya dapat menghidupkan satu. Semua hal ini berkaitan dengan adanya rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik ini, biasanya ada hambatan listrik, contohnya seperti ini. Apa sih hambatan listrik itu? Hambatan listrik adalah ukuran seberapa sulitnya arus listrik melewati konduktor.
Jadi, semakin besar hambatan listrik, maka arus listrik akan lebih sulit untuk mengalir. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Rangkaian listrik ada dua jenis, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian pada hambatan ada dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contohnya adalah sebagai berikut. Perbedaan seri dan paralel yang paling mudah adalah seri hanya menggunakan satu kabel, sedangkan paralel kabelnya bercabang. Rangkaian listrik ini membutuhkan sumber listrik seperti aki atau baterai sebagai penghasil tegangan listrik. Bagian yang menonjol itu adalah kutub positif dan bagian yang sedikit datar adalah kutub negatif. Lalu pada rangkaian juga membutuhkan penghantar berupa kabel. Dan yang terakhir adalah lampu. Jika ketiga benda tadi dihubungkan secara benar, maka lampu akan menyala. Selanjutnya kita akan membahas sumber arus listrik. Sumber arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu sumber arus searah dan sumber arus bolak-balik. Contoh sumber arus searah adalah elemen volta, akumulator, dan baterai. Ketiga hal ini dihasilkan dari reaksi kimia, sehingga disebut dengan elektrokimia. Lalu, contoh dari sumber arus adalah generator dan turbin. Berdasarkan bisa atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sebutan untuk sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang jika energinya habis. Contohnya seperti baterai kering. Elemen sekunder adalah sebutan untuk sumber arus listrik yang bisa diisi ulang jika energinya habis. Contohnya seperti akumulator. Pada zaman modern kita ini, sumber energi listrik sudah banyak. Yang pertama dari energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari terang bersinar akan disimpan di dalam panel surya dalam baterai dan akan digunakan saat cuaca mendung atau bahkan di malam hari. Jika cuaca mendung seperti ini, maka energi yang diterima oleh panel surya tidak akan maksimal. Sumber kedua adalah sumber energi angin. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir akan diubah menjadi listrik oleh generator. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, energi angin tidak menghasilkan polusi terhadap lingkungan, sehingga energi angin merupakan salah satu sumber energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada sumber energi air. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Turbin terhubung dengan generator, dan generator itulah yang akan merubah energi air menjadi energi listrik. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayahnya. Yang terakhir ada sumber energi listrik bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Limbah dari budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati. Misalnya, etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, mari kita bahas soal. Contoh soal pertama. Sebuah pengantar dilalui arus listrik 0,2. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan sebanyak 10 kolom pada pengantar tersebut? Dari soal diketahui I sama dengan 0,2 ampere, Q sama dengan 10 kolom, dan ditanya berapa waktunya. Rumusnya adalah T sama dengan Q per I.
T sama dengan 10 per 0,2 dikali 10 per 10. T sama dengan 50 sekon. Sekarang kita bahas contoh soal kedua. Diketahui kuat arus sebesar 0,5 ampere mengalir pada suatu penghantar yang memiliki beda potensial 6 volt. Tentukan hambatan listrik penghantar tersebut. Dari soal diketahui V sama dengan 6 volt, I sama dengan 0,5 ampere. Ditanya R atau resistor. Rumusnya adalah R sama dengan V per I. R sama dengan 6 per 0,5. Jawabannya adalah 12. Contoh soal ketiga. Sebuah rangkaian listrik mempunyai sumber tegangan 20 volt dan hambatan 5 ohm. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Dari soal diketahui V sama dengan 50 volt, R sama dengan 5 ohm, dan ditanya I. Rumus I adalah I sama dengan V per R. I sama dengan 20 per 5 atau 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4 ampere. Soal selanjutnya. Untuk memperbesar hambatan suatu penghantar dapat dilakukan dengan cara A. Memperbesar beda potensial, B. Memperbesar arusnya, C. Memperbesar luas penampang, dan D. Memperpanjang kawat. Yang terakhir adalah E. Memperkecil beda potensialnya. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah A. Memperbesar beda potensial. Lalu, mari kita bahas soal rangkaian listrik. Diberikan sebuah rangkaian listrik arus searah terdiri dari 3 buah lampu, 2 buah saklar, dan sebuah sumber arus listrik. Manakah lampu-lampu yang menyala jika A. Saklar 1 tertutup, saklar kedua terbuka, B. Saklar 2 tertutup dan saklar 1 terbuka, C. Saklar 1 tertutup, saklar kedua tertutup, D. Saklar 1 terbuka dan saklar 2 terbuka. Di sini sudah saya sediakan gambar rangkaiannya. Arus listrik akan mengalir jika terdapat beban dan rangkaian yang tertutup. Maka, yang pertama A. Saklar 1 tertutup, saklar kedua terbuka. Maka, lampu 2 dan 3 akan menyala, tetapi lampu 1 mati. Yang B, saklar 2 tertutup dan saklar 1 terbuka. Semua lampu akan mati. Yang C, saklar 1 tertutup dan saklar 2 tertutup, maka semua lampu akan menyala karena rangkaiannya tertutup. D, saklar 1 terbuka dan saklar kedua terbuka. Semua lampu pun akan mati. Contoh soal terakhir. Kedua ujung kawat penghantar memiliki beda potensial 10 volt. Jika arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah 2A, berapakah hambatannya? Dari soal diketahui V sama dengan 10 volt, I sama dengan 2 ampere. Berapakah resistornya? Rumusnya adalah R sama dengan V per I. R sama dengan 10 per 2 atau 10 dibagi 2, R sama dengan 5 ohm. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Listrik dinamis ini dipakai di kehidupan sehari-hari. Tetapi listrik dinamis juga tidak boleh dipakai secara sembarangan, karena dapat membahayakan nyawa. Kita juga harus menghemat energi listrik, karena tidak hanya biayanya yang mahal, tetapi energi listrik juga dapat menyebabkan pemanasan global. Kita bisa menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu saat siang hari, menggunakan lampu LED, dan mencabut kabel setelah digunakan.
Teman-teman, jangan lupa belajar dan selalu baca bukunya ya. Sekian dari saya Triana Basalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.